Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. So in this video, I want to talk about minimalis atau minimalism. Banyak yang mengira hidup minimalis itu berarti hidup dengan sedikit barang dan juga hidup dengan gak boros. Tapi kalian tahu gak sih kalau prinsip hidup minimalis itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Di video kali ini aku pengen nge-share tentang pengalamanku gimana aku mulai untuk menerapkan prinsip hidup minimalis ini dari tahun 2021 hingga sekarang. Yang ternyata punya sedikit barang itu membuat pikiran kita itu lebih tenang dan juga lebih ringan, teman-teman. Gimana enggak? Logisnya itu kayak gini, teman-teman. Ketika kita mempunyai banyak barang, itu berarti kita akan ataupun harus menghabiskan banyak waktu untuk merawat barang-barang kita, untuk membersihkan barang-barang kita, untuk memindahkan, dan banyak hal. Nanti juga aku pengen berbicara tentang bagaimana sih Rasulullah SAW mencontohkan hidup minimalis ini, dan apa sih cara yang gampang untuk kita ataupun kamu yang ingin memulai menerapkan prinsip hidup minimalis. So, for the first, apa sih minimalism atau minimalis itu? Personally, for me, minimalis itu artinya kita fokus sama hal-hal yang memang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Atau mungkin sekedar koleksi aja. Kalau dipikir-pikir, ketika kita mempunyai begitu banyak barang, itu tuh kita bakalan ngerasa capek banget, teman-teman. Seperti yang sudah aku katakan tadi, capeknya itu gimana? Capeknya itu dari segi kita itu harus merawat, kita itu harus membersihkan, memindahkan, dan begitu banyak hal yang lainnya. Sehingga aktivitas-aktivitas itu sebenarnya membuat kita itu lelah dan juga capek, teman-teman. Jadi ketika kita hanya mempunyai barang-barang yang memang kita butuhkan aja, bukan yang kita buat untuk koleksi, itu tuh bakalan meringankan beban yang kita punya. Sekarang bayangin deh, teman-teman, teladan kita Rasulullah SAW pun hidup dengan begitu sangat sederhana. Beliau tidur hanya beralaskan tikar, makan itu secukupnya, dan Rasulullah itu gak punya barang-barang yang mewah, teman-teman. Tapi itu bukan berarti Rasulullah tidak mampu untuk membeli semua itu. Tapi Rasulullah itu tahu bahwa ketenangan hati datang dari rasa cukup kita, bukan dari tumpukan-tumpukan barang yang kita miliki. Rasulullah SAW itu selalu mengajarkan kita untuk bersyukur dan tidak melakukan suatu hal yang berlebihan. Jadi menurutku, kalau misalkan kamu pengen mencoba untuk mulai menerapkan prinsip hidup yang sederhana atau minimalis ala Rasulullah, itu kamu bisa memulai dengan tidak terlalu banyak mengumpulkan barang, apalagi kalau cuman sekedar untuk koleksi. Aku sendiri memulai untuk menerapkan prinsip minimalis ini dari tahun 2021. Dulu aku punya begitu banyak barang yang aku pikir aku tuh memerlukan semua barang itu. Tapi ternyata begitu banyak barang yang sebenarnya aku nggak perlu, banyak barang yang tidak terpakai. Lalu setelah aku mengurangi barang-barang tersebut, ternyata beban yang aku miliki itu berkurang gitu, karena barang-barang yang aku miliki sekarang sudah sedikit dan tidak terlalu banyak barang. Karena barang yang begitu banyak yang kita miliki itu tuh butuh begitu banyak perhatian. Coba kamu bayangin kalau misalkan kamu itu punya begitu banyak barang kayak tas, sepatu, ataupun baju. Semua itu harus kita rawat dengan baik. Semua itu harus kita bersihkan, harus kita rawat, dan banyak hal. Sehingga hal itu tuh bikin kita capek, teman-teman. Nah, terus gimana sih caranya biar kita itu bisa menerapkan prinsip hidup minimalis tetapi dengan cara yang gampang? Teman-teman bisa mulai dengan hal yang sederhana, gak perlu langsung ke hal yang begitu ekstrim. Kayak semisalnya, contohnya itu mulai kurangi barang-barang yang tidak dipakai atau barang-barang yang jarang untuk kita gunakan. Kamu bisa mulai dari tempat tidur kamu. Kamu lihat di sekeliling tempat tidur ataupun di kamar kamu itu banyak barang yang kamu simpan, itu tuh memang benar-benar kamu butuhkan atau enggak. Misalkan memang jarang untuk digunakan, jarang untuk dipakai, kamu singkirkan itu semua. Atau ketika kita punya barang yang banyak yang tidak terpakai, itu kamu bisa sumbangkan ke orang yang memang benar-benar membutuhkan barang tersebut. Lalu yang kedua, kamu itu harus memulai untuk memberi sesuatu, itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Kadang kan kita kalau beli sesuatu itu tergiur ya dengan diskon ataupun
hal yang menarik lainnya kayak barang lucu padahal kita itu nggak terlalu membutuhkan barang tersebut. Jadi teman-teman harus mulai untuk berpikir terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu. Lalu yang ketiga itu fokus kualitas bukan kuantitas. Fokus dengan kualitas di sini, kita itu mending punya satu barang yang berkualitas bagus dan juga tahan lama daripada kita mempunyai banyak barang tetapi barang-barang yang kita punya itu tidak berkualitas dan tidak awet, teman-teman. Ini juga bisa membantu kita itu menjadi lebih hemat lagi. Mungkin itu 3 cara yang gampang yang bisa kamu terapkan ketika kamu ingin memulai menerapkan prinsip hidup minimalis. Lalu ada satu istilah yaitu decluttering yang udah nggak asing lagi di kalangan teman-teman yang memang menerapkan prinsip hidup minimalis. Lalu apa sih decluttering itu? Jadi decluttering itu kayak sebuah kegiatan untuk merapihkan ataupun menyingkirkan barang-barang yang memang sudah tidak kita gunakan atau barang-barang yang tidak kita butuhkan. Jadi intinya decluttering itu membuat kita lebih fokus pada barang-barang yang memang kita butuhkan, barang-barang yang memang kita gunakan. Dan decluttering ini bukan cuma soal barang secara fisik gitu ya. Tapi decluttering ini juga bisa berarti cuma soal barang fisik, tetapi juga pikiran ataupun kegiatan yang kita lakukan. Kita itu bisa fokus ke hal-hal yang memang penting yang bikin kita itu berkembang dan gak bikin kita itu stres. Teman-teman, buat aku, hidup minimalis itu bukan cuman soal hidup dengan sedikit barang, tapi juga hidup yang simple, yang tenang, dan juga lebih bahagia lagi. Rasulullah SAW udah ngasih contoh, kebahagiaan itu datang dari hal yang sederhana, datang dari hal yang kita syukuri, bukan dari banyaknya barang yang kita miliki atau banyaknya barang-barang mewah yang kita miliki. So, buat kalian yang tertarik untuk menerapkan prinsip hidup minimalis, kalian bisa mulai dengan langkah-langkah kecil seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Kalian juga bisa share pengalaman kalian tentang hidup minimalis ini dan tips-tips yang kalian punya yang bisa kalian share ke teman-teman semua di kolom komentar. Semoga kita bisa sama-sama belajar untuk hidup lebih sederhana lagi, fokus hanya kepada hal-hal yang penting. So don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.